Selamat pagi umatnya dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, yaitu anggota GKI Samanhudi dan simpatisan dari GKI Samanhudi yang boleh ikut bersama-sama pada persekutuan doa pagi pada hari ini, Jumat tanggal 19 September 2025. Mari kita bersama mengawali persekutuan doa pagi kita dengan menyanyikan lebih dahulu nyanyian Kidung Jemaat nomor 5. Kidung Jemaat nomor 5 tidak semua bait, hanya 3 bait saja. Tuhan Allah namamu, kami puji dan asyurkan, isi dunia sujud di hadapanmu ya Tuhan, balas surga menyembah di kau Khalik semesta. Kerubim dan musafim memuliakan yang trisuci, para rasul dan nabi, Martin yang berjubah putih, gereja yang kudus esa, padamu menyembah. Bapa agung dan kudus, Maha murah dan rahmani, Putra tunggal penebus, Roh penghibur yang sejati, langit bumimu penuh kemuliaan namamu. Mari kita lanjutkan dengan doa sebelum membaca firman dan merenungkan secara singkat dan sederhana. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk waktu yang terus bergulir, untuk jam yang terus berputar yang tidak dapat kami hentikan peredaran bumi terhadap matahari. Dan Bapa jugalah yang boleh bersama-sama memimpin kami, sehingga kami boleh memakai waktu yang singkat ini untuk boleh membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan bahkan sekaligus mengambil manfaat dan memaknainya. Bekerjalah ya Roh Kudus, karena kami sangat lemah, kami tidak mempunyai kemampuan apa-apa, tapi biarlah kami juga boleh melihat peranan Roh Kudus untuk kehidupan kami, dan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, Immanuel kami itu yang menyertai. Kami datang hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, tema kita pada hari ini adalah dimurnikan oleh murka suci Allah. Saya ulangi, dimurnikan oleh murka suci Allah. Terambil pembacaan dari Yehezkiel, yaitu dari Perjanjian Lama. Kitab-kitab para nabi itu, Yehezkiel pasal 22, ayat 17 sampai 31. Itu panjang, tapi saya akan bacakan pelan-pelan. Yehezkiel pasal 22, ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-31. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bagiku kaum Israel sudah seperti limbah. Mereka semuanya ibarat tembaga, timah putih, besi, dan timah hitam dalam peleburan. Mereka seperti limbah perak. Sebab itu
beginilah firman Tuhan Allah, karena kamu semua seperti limbah, sesungguhnya aku akan mengumpulkan kamu ke tengah-tengah Yerusalem. Seperti orang mengumpulkan perak, tembaga, besi, timah hitam dan timah putih dalam peleburan dan mengembuskan api di bawahnya untuk meleburnya. Demikianlah aku akan mengumpulkan kamu dalam murka dan kobaran amarahku serta menaruh kamu di dalamnya. Lalu melebur kamu, aku akan mengumpulkan kamu dan meleburkan api kemurkaanku kepadamu, sehingga kamu dilebur di dalamnya. Seperti perak dilebur dalam peleburan, begitulah kamu dilebur di dalamnya. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan Allah, yang mencurahkan amarahku atasmu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah kepadaku, engkau adalah tanah yang tidak dibersihkan oleh air, tidak disiram hujan pada musim kegeraman. Para pemimpin di tengah-tengahnya seperti singa yang mengaum, yang menerkam mangsanya. Manusia ditelan, harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas, janda-janda dibuat bertambah banyak di tengah-tengahnya. Para imamnya melanggar hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus. Tidak mengajarkan perbedaan antara yang najis dan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Demikianlah aku menajiskan di tengah-tengah mereka. Maka pemuka di tengah-tengahnya seperti serigala yang menerkam mangsanya untuk mencurahkan darah dan membinasakan orang demi keuntungan dirinya sendiri. Nabi-nabinya mengapur perbuatan-perbuatan mereka itu dengan penglihatan dan menipu dan tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan Allah, padahal Tuhan tidak berfirman. Penduduk negeri melakukan pemberasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, serta melakukan pemerasan terhadap pendatang tanpa mengindahkan hukum. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang mendirikan tembok dan bertahan di lubangnya. Demikianlah negeri itu di hadapanku supaya tidak musnah. Tetapi aku tidak menemukannya. Aku pun mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dalam api kemurkaanku. Tengok tingkah laku mereka, ku timpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Nah, saudaraku, sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Maafkan kalau tadi saya berhenti sedikit karena hilang, ya tiba-tiba melompat pembacaan itu, tapi tidak melompat banyak, tapi terhenti. Maka saudara, berbahagia kita kalau kita boleh bersama
menerima firman Tuhan dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Berarti melakukan firman itu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan. Terpuji Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Saudara, seperti sudah saya katakan tadi, apa yang saya di awal sudah saya katakan sebelum kita bersama tadi membaca Alkitab, yaitu dimurnikan oleh murka suci Allah. Itu terambil dari pembacaan tadi, Yehezkiel 22, yaitu dari ayat 21. Saya bacakan ulang nas ini, saudara. Yehezkiel 22 ayat yang ke-21. Aku, yaitu Tuhan, akan mengumpulkan kamu dan menyemburkan api murkaku atas kepadamu, sehingga kamu dilebur di dalamnya. Nah, saudaraku, apa sih yang sebenarnya Tuhan inginkan dengan umat Tuhan, orang-orang yang mau mengagungkan, menyembah pada Tuhan? Allah ingin orang-orang yang datang kepada Allah Tuhan yang berkuasa itu, yaitu hatinya tulus, jujur, tanggung jawab, dan sekaligus berintegritas. Memang saudara, banyak orang melakukan sikap yang ternyata menyakitkan hati Tuhan. Luar dan dalam beda. Apa yang dikatakan tidak sebenar-benarnya yang keluar dari hati. Ya, di zaman saya waktu masih pemuda ada istilah yang menggelitik, saudara, yaitu dari depan seperti orang yang sangat simpatik, tapi di belakang seperti simpanse katanya. Waduh, amit-amit saudara. Karena apa? Karena orang itu kalau di belakangnya orang yang tadinya dipuji, yang tadinya dihormati, yang tadinya diberi puja-puji, ternyata di belakangnya penuh dengan gosip terhadap orang itu. Di belakangnya penuh dengan cerca dan maki. Aduh, amit-amit saudara kalau itu terjadi, ya, maka saudara, kita harus sungguh-sungguh tulus dan benar, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Itu yang Tuhan inginkan. Umat Israel di zaman Yehezkiel itu sudah menyimpang jauh, saudara. Ada banyak penyembahan berhala. Bahkan ada nabi-nabi palsu yang dikatakan tadi dalam pembacaan tadi, mengatakan bahwa Tuhan berfirman kepada mereka. Tuhan melakukan penglihatan kepada mereka. Padahal Tuhan mengatakan, aku tidak berfirman kepada mereka. Maka saudara, sampai zaman sekarang pun itu terjadi. Semuanya akan berakhir setelah akhir zaman nanti dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maka saudaraku, baiklah kita sementara masih boleh hidup dan berada di tengah-tengah kehidupan ini, boleh hidup dengan penuh tanggung jawab bersama Tuhan sendiri. Maka lakukan saudara, segala kewajiban saudara dengan tulus kepadanya, tidak menggantungkan kehidupan kita dengan kekuasaan yang mungkin kita miliki. Sebagai CEO kah, sebagai kepala rumah tangga kah, ataukah sebagai pimpinan perusahaan kah, atau sebagai kepala cabang kah, atau macam-macam jabatan saudara, atau ibu rumah tangga. Jangan menganggap bahwa sebagai ibu rumah tangga memiliki segala-galanya untuk mengatur rumah tangga, untuk mengarahkan anak-anak. Oh tidak saudara, bukan. Hanya Tuhan yang memiliki segala-galanya. Itu sebabnya kita patut untuk terus-menerus merendahkan diri, merendahkan hati dan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita mengatakan ya kepada Tuhan, dan itu sungguh harus dikatakan ya, dan komit, konsisten kita melakukannya, bahwa kita mau takut kepada Tuhan, mengandalkan Dia, bukan mengandalkan dengan harta milik kita, jabatan kita, kedudukan kita, uang kita, atau apapun, saudara. Saya sudah termasuk orang yang senior
untuk rekan-rekan pengerja di Samanhudi, karena saya paling tua di antara pendeta di GKI Samanhudi. Tapi saudara, saya toh harus tunduk saudara, yaitu apa? Kepada keputusan majelis jemaat, karena majelis jemaat lah yang memberi pada saya pengarahan-pengarahan, jadwal diatur oleh mereka, ya. Ya saya harus tunduk kepada mereka yang ditunjuk oleh Tuhan itu. Saya nggak mau semau saya sendiri, ya. Maka saudara, kita boleh saling berjabat tangan dengan rekan-rekan yang lain. Yang berarti apa? Bekerja sama. Yang tua dengan yang muda dengan yang setengah baya, yang muda dengan yang anak-anak. Ternyata saudara, anak-anak pun Tuhan pedulikan. Tuhan Yesus pernah menyambut anak-anak itu, merangkul, memberkati mereka. Bahkan orang-orang yang seperti anak-anak inilah yang memiliki kerajaan sorga, kata Tuhan Yesus. Maka mari saudaraku, kita bertekad untuk juga kalau toh harus kita dimurnikan di hadapan Tuhan sendiri, kita juga siap sedia. Yang berarti apa? Mungkin ada banyak pergumulan dan perjuangan dalam kehidupan kita. Tapi kita boleh melihat bahwa itu adalah pelatihan diri kita. Itu adalah ajaran Tuhan atau pengarahan Allah untuk kita boleh tetap tekun bersama Dia. Kita tetap bersama-sama Dia terus. Maka mari dengan sukacita kita boleh menjalani hidup ini. Walau saudara, kita menerima pemurnian dari hal-hal yang Allah tidak diinginkan itu, maka mari kita juga siap untuk dimurnikan oleh Allah sendiri yang menginginkan kita kudus di hadapannya. Kita juga bersedia untuk menjadi umat Tuhan yang terpuja dan terpuji. Sehingga nama Tuhan Yesus sajalah, nama Bapa dan Roh Kudus sajalah yang dipermuliakan. Maka mari saudara, kita boleh mengakhiri persekutuan doa pagi kita dengan bersama kita menyanyikan sebuah nyanyian dari Kidung Jemaat yang saya pilih, yaitu nomor 252. Nyanyian terkenal, Batu Penjuru Gereja. 252. Tidak semua bait, tapi kita nyanyikan beberapa bait saja. Batu penjuru gereja, dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus. Sorry. Saya ulangi. Mi, fa, mi. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Terpanggil dari bangsa seluruh dunia, manunggalah gereja bertuhan yang esa. Aneka kurnianya, esa baptisannya, esa perjamuannya, esa harapannya. Gereja takkan punah selama-lamanya, dibimbing tangan Tuhan, dibela kasih-Nya, ditantang pengkhianat dan banyak musuhnya. Bertahanlah jemaat dan jaya mulia. Mari kita datang dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kalau di zaman Nabi Yeskiel, umat yang sudah menyimpang jauh daripadamu, yang menyembah berhala-berhala, bahkan mengilahkan ilah-ilah lain selain Tuhan Yahweh yang menyatakan diri
sejak Abraham, Ishak, dan Yakub, sejak Musa, dan memberikan pedoman-pedoman, tapi ternyata mereka telah menyimpang. Maka Tuhan telah memurnikan mereka seperti dalam peleburan, sehingga perak itu akan dimurnikan, emas pun akan menjadi emas yang murni. Nah, Bapa, biarlah kami, kalau toh Engkau mendapati kami sudah menyimpang daripadamu, biarlah kami juga siap untuk dilebur oleh segala kuat kuasa Tuhan untuk kami menjadi murni, kami menjadi konsisten kembali. Ampuni Bapa segala dosa kelemahan kami, ampuni bangsa dan negara kami ya Bapa, khususnya kalau banyak keputusan pemerintah kami yang mendukakan hati rakyat orang banyak. Terjadi demo, ketidakpedulian, rakyat kecil, para janda dan yatim piatu yang tertindas. Bapak beri juga penghiburan kepada mereka yang tertindas dan tersisih. Sedangkan Bapak juga boleh bersama-sama terus untuk kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat kami, baik presiden dan wakil, menteri-menteri sebagai kabinet, parlemen pun wakil-wakil rakyat kami boleh Engkau pakai untuk memikirkan sungguh kehidupan bangsa negara kami. Bapak, kami yakin kami tidak sendiri dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat ASEAN, di tengah-tengah dunia kami juga boleh berperan serta. Gereja Kristen Indonesia pun boleh bersama-sama. Bapak, terima kasih karena kami serahkan doa, kami serahkan pergumulan-pergumulan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang mendengar juga segala doa-doa kami untuk mereka yang sakit, untuk mereka yang dalam keadaan pergumulan. Bapak, berkati mereka. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Tuhan memberkati saudara sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.